Hey yo yo, mantap bos. Perkenalkan, nama aku Misco. Dan buat kalian para penikmat alur cerita film, akan aku panggil Sobat Misco. Oke, tak usah lama-lama. Jadi, kali ini Misco akan menceritakan sebuah film yang berhasil mendapatkan perhatian dari penikmat film horor dan juga sukses meraup penghasilan 100 US dollar. Apalagi kalau bukan The Conjuring 3. Pada tanggal 18 Juli 1981, keluarga David Grasel mengundang sang tokoh paranormal yang bernama Ed dan Lauren. Pasangan ini juga mendokumentasikan proses pengusiran iblis yang merasuki anak berusia 8 tahun yang bernama David Grasel. Rumah ini sudah kacau balau, pecahan kaca di mana-mana, bekas cakar di tembok, udah mirip kapal pecah ya guys ya. Ed yang sedang membaca doa sambil menunggu pastor datang. David nampaknya lelah. Ed pun menyuruh David beristirahat dan diantar oleh Arne, ayangnya Debbie dari kakak David. Arne yang mencoba menghibur David dengan cerita dongeng si kancil anak nakal. Saat asik bercerita, Arne mendengar suara mobil si pastor. Dia pun turun ke bawah menyambut pastor. Dalam terlelapnya tidur David, tiba-tiba dia terbangun mendengar dentuman pintu yang keras, sehingga membuat dia ketakutan dan berlari ke kamar mandi. David bersembunyi di bathtub. Dari situlah awal iblis mulai merasuki tubuh David, sehingga orang yang ada di bawah berlari ke atas. David yang sudah terpengaruh oleh iblis langsung menikam paha ayahnya menggunakan pisau. Ed langsung membopong David untuk dibacakan Alkitab oleh pastor. Iblis yang semakin terancam karena dibacakan Alkitab mulai memporak-porandakan seisi rumah, dan piring pun melayang ke arah kepala pastor yang membuat pastor pingsan. Lauren yang memegang erat tubuh David seketika masuk dunia lain. Siapa yang mempengaruhi Lauren? Tonton sampai akhir ya guys ya. Ed pun melanjutkan bacaan Alkitab. Jadi percuma karena Ed tidak bisa baca tulisan pastor. Cuaks! Bahkan iblis itu menjatuhkan Ed dan menekan jantungnya yang membuat Ed menjadi sesak. Akhirnya Arne mengorbankan tubuhnya untuk dirasuki iblis. Seketika itu suasana kembali normal. Semua orang tidak tahu kalau iblis itu pindah ke tubuh Arne. Hanya Ed yang tahu kejadian itu. Beberapa bulan kemudian, Arne yang sudah sehat dan Ed yang masih terbaring di rumah sakit. Lauren dengan setia menemani Ed yang tak kunjung sadar. Pastor Gordon datang dan menyuruh Lauren pulang. Tetapi Lauren enggan. Dia berkata, di mana ada Ed, di situ ada Lauren. Berpindah di keluarga David, nampaknya situasi sudah kembali normal. Arne dan Debbie membicarakan hubungan mereka untuk pindah entah kemana. Tetapi Debbie menolak karena ada tuntutan pekerjaan untuk menjaga anjing-anjing milik bosnya. Dari sini Arne mulai merasakan hal-hal aneh, mulai dari kotak yang terjatuh dan tiba-tiba Ed yang masih terbaring di rumah sakit, ia tiba-tiba terbangun dan mengatakan kepada Lauren untuk segera mengirim polisi ke apartemen Debbie. Karena Ed tahu akan ada hal buruk di apartemen Debbie. Arne yang merasa tidak enak badan meminta pulang terlebih dahulu kepada bosnya. Sesampainya di apartemen, Bruno Saulus yang tidak tahu kalau Arne tidak enak badan memutar musik dengan suara yang begitu keras, sehingga membuat iblis yang berada di tubuh Arne merasa terganggu dan membuat Arne berhalusinasi. Seolah melihat Debbie akan diserang oleh iblis, Arne yang merasa terancam melihat Bruno Saulus. Dia berlari ketakutan dan terjatuh. Bersamaan dengan gelapnya ruangan,
Tiba-tiba muncullah iblis yang sebenarnya itu adalah Bruno Saulus. Arne langsung mengambil pisau di sampingnya dan menusuk Bruno Saulus sebanyak 22 kali. Setelah insiden pembunuhan itu, akhirnya Arne masuk ke ruang investigasi. Dan anehnya saat waktu membaca doa bersama Ed, Arne lancar-lancar saja. Orang-orang di sekitar pun dibuat heran. Seharusnya kalau ada iblis di tubuh Arne, dia enggan membaca doa. Namun, Debbie meyakinkan kalau Arne benar-benar kesurupan. Akhirnya, Ed dan Lauren meyakinkan ke pengacara kalau Arne memang benar-benar kesurupan. Pengacara itu tidak percaya pada hal-hal gaib. Tanpa basa-basi, Ed mengundang pengacara untuk datang ke rumahnya dan menunjukkan boneka Annabelle. Pengacara itu menerima undangan Ed dan siap membela Arne kalau Arne benar-benar kesurupan. By reason of demonic possession. Setelah persidangan selesai, Ed dan Lauren kembali ke rumah dan mencoba meneliti lewat rekaman wawancara keluarga David Glatzel. Scene dibawa ke 5 bulan yang lalu. Saat pertama kali keluarga David Glatzel menempati rumah tersebut. Di sana David berjalan sendiri menuju kamar. Kamar ini memiliki tempat tidur yang berisi air. David melompat-lompat di atas kasur. Tiba-tiba ada tangan yang menarik David. Disinilah awal kejanggalan terjadi. Ed dan Lauren mencoba menelusuri rumah tersebut dan menemukan totem penyihir tepat di bawah kasur yang berisi air. Dari penemuan ini, Ed dan Lauren berdiskusi dengan keluarga David kalau ada orang yang sengaja berbuat jahat dengan mengirim totem penyihir. Untung ada Pastor Gordon yang memiliki teman yang bernama Kastner. Ia juga pernah berurusan dengan totem penyihir. Father Kastner? Yeah, you're right. Akhirnya Ed dan Lauren pergi ke rumah Kastner. Setelah berbincang-bincang, dua pasangan ini diajak ke ruang bawah tanah. Di sana Kastner memperlihatkan barang-barang penemuannya. Tak lama kemudian, Ed mendapat informasi dari Drew kalau ada detektif yang sedang mencarinya. Karena detektif itu juga mendapati barang persis seperti totem penyihir. Akhirnya, mereka bertemu dan mereka mencoba membantu kasus menghilangnya dua gadis tersebut. Satu telah ditemukan dan satunya belum ditemukan, yang bernama Kathy. Ed dan Lauren akhirnya menuju ke tempat di mana lokasi kejadian dua gadis itu. Lauren mencoba mencari jasad Kathy dengan kemampuannya dan Lauren berhasil menemukan jasad Kathy di bawah tepi jurang. She's down there. Nah, ternyata Jo, iblis itu belum hilang dari tubuh Arne. Arne diganggu iblis itu dan dicekik dari belakang. Keesokannya, Debbie dan David mengunjungi Arne dan Arne jujur bahwa iblis itu masih mengikuti Arne. Akhirnya Debbie pun menghubungi Ed. Sebelum selesai bicara, telepon mereka terputus. 24-hour suicide watch. Lauren pun menjelaskan kepada Ed, jika iblis itu datang karena ada perintah dari tuannya. Karena ini kutukan, berarti bisa dipatahkan, kata Lauren. Akhirnya Lauren mengajak Ed untuk menyelidiki jasad Kathy di rumah duka. Karena tidak ada yang menjaga, Ed membobol pintu layaknya maling. Setelah menemukan jasad Kathy, Lauren mencoba menghubungkan dengan menyentuh jari-jari jasad Kathy. Lauren akhirnya masuk ke dunia lain, tepatnya di tempat ritual si penyihir itu. Nampaknya penyihir itu hendak mengkoitkan Arne. Arne yang dikasih air suci sama pendeta tetap tidak bisa melindungi dari pengaruh penyihir itu. Arne mulai hilang kendali dan mencoba mencelakai diri dengan pecahan kaca. Di sisi lain, Lauren yang sedang berjuang menghentikan perbuatan jahat penyihir. Akhirnya penyihir itu dapat digagalkan dengan teriakan Lauren. Asli, kena nggak tuh the power of emak-emak? Nampaknya penyihir itu tidak mau menyerah.
dia membangkitkan mayat di rumah duka. Ed yang menyadari hal itu langsung menyadarkan Lauren. Mereka berdua pun akhirnya pulang ke rumah. Di sana semua orang memikirkan cara bagaimana untuk menghentikan penyihir itu. Dari sebuah buku, Ed menemukan bahwa kalau ingin menghentikan penyihir, harus menghancurkan sebuah altar milik penyihir. Saat Ed hendak berdiri, nampaknya dia terkena vertigo yang membuat Ed pingsan. Setelah Ed sadar, tiba-tiba sudah ada penyihir di sampingnya dan juga ada jenazah yang tadinya berada di rumah duka. Kemudian Ed mencoba menyerang dengan bacaan komat kamitnya dan ingin membunuh jenazah itu menggunakan pisau. Nampaknya Ed tidak tahu kalau jenazah itu sebenarnya adalah Lauren. Beruntung ada Drew yang menyadarkan Ed. Sepertinya Ed juga terpengaruh oleh kutukan penyihir itu. Akhirnya mereka terus menyelidiki. Debbie yang menemani Arne, Ed dan Drew yang sedang berdiskusi, Lauren yang pergi ke rumah Kastner untuk meminta menerjemahkan buku. Sesampainya di rumah Kastner akhirnya berkata jujur bahwa penyihir yang selama ini dicari itu adalah anaknya sendiri yang bernama Isla. Mendengar hal itu, Lauren sangat terkaget-kaget. Kastner yang menyesali perbuatan itu sehingga Kastner memberitahu lokasi altar milik Isla. Tak lama kemudian Isla benar-benar datang. Kastner yang sudah tahu kalau Isla akan datang, dia hendak mengkoitkan Isla, namun nasib malang menimpa Kastner. Dia sudah ditikam dari belakang. Lauren yang berusaha mencari altar akhirnya menemukannya. Di sisi lain, Ed dan Drew yang sedang berdiskusi akhirnya menemukan lokasi penyihir itu. Ed segera menyusul Lauren karena Ed tahu kalau altar tersebut berada di rumah Kastner. Ed yang sudah sampai di rumah Kastner, dia mendengar suara teriakan Lauren dan bergegas menghancurkan pintu ruang bawah tanah. Penyihir itu menangkap Lauren. Beruntung Lauren masih bisa melawan dan berhasil kabur. Ed yang sedang mencari nampaknya sudah dipengaruhi lagi oleh penyihir yang menyamar menjadi Lauren. Si penyihir kemudian melanjutkan ritual kepada Arne. Arne pun kerasukan lagi. Arne yang mencoba bunuh diri dengan pecahan kaca masih bisa ditahan oleh Debbie. Ed yang sudah membabi buta mencoba disadarkan oleh Lauren dengan kenangan masa lalunya. Lauren yang semakin terpojok pas di bawah altar dan Ed yang masih berjuang melawan dirinya akhirnya tersadar dan seketika itu langsung menghancurkan altar tersebut. Semua orang yang berada dalam pengaruh langsung tersadar. Akhirnya, Isla yang gagal melakukan ritual, Isla sendiri yang menjadi tumbalnya. Cerita ini berakhir dengan keluarga yang selamat dan kembali di kehidupan normal, dan cerita pun akhirnya berakhir. Kesimpulan yang dapat kita ambil, apa yang kamu berikan kepada orang, entah itu kebaikan atau kejahatan, maka akan kembali kepadamu dan pasti kembali. Jangan lupa subscribe ya, terus dukung channel Movie ID. Jikalau ente punya rekomendasi film-film menarik, jangan lupa komen di bawah. Wow.